Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita muji Allah Jalla Jalaluhu, di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menimba ilmu agama ya. Yang kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita juga untuk beramal saleh ya ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala di sisinya. Yang kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan aktivitas dalam seluruh aktivitas kita dalam yaumiyah, dalam keharian kita adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang akan kita terjemahkan dalam kitab para ulama. Di antaranya adalah afkarun zahabiyah khilal al-ashril awakhir min Ramadan. Ada sesuatu pemikiran atau ide-ide yang bagus ketika melakukan amalan-amalan tersebut, terutama di akhir bulan, awal Ramadan, akhir Ramadan, yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, yakni 84 tahun ya beramal saleh di dalamnya, yang tentunya ya yang dimaksud dengan 1000 ya bulan lebih baik melakukan amalan tersebut. Maka seorang mukmin yang zaki, yang cerdik adalah dia berusaha untuk melakukan seluruh amalan saleh, terlebih amalan-amalan yang Allah lipat gandakan pahalanya. Di antaranya ya yang kita sudah mengetahuinya, yakni kita memperbanyak amal saleh ya, dari i'tikaf, sedekah dan yang lainnya. Namun ada zikir-zikir yang ringan di lisan namun pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an yang sahih, dalil-dalil yang sahih dari as-sunnah Nabi SAW dan juga Al-Qur'an ya. Di antaranya adalah al-fikratul ula, ya, ini pemikiran yang pertama atau yang pertamanya adalah ada 10 kurang lebih ya, yakni shalli kulla lailatin ya rak'ataini qiyamul lail mi'ati ayat. Ketika kita sholat malam ya, malam-malam Ramadan, tentunya setelah kita sholat bersama imam ya. Ketika kita sholat bersama imam, sholat tarawih ya, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang dia sholat tarawih bersama imam ya, bersama imam, maka ya dihitung pahala semalam suntuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kita berharap ya sholat tarawih bersama imam sampai selesai, baik rakaat, jumlah rakaatnya berbeda, misalnya 11 rakaat ya, tarakan insyaallah 11 rakaat. Adapun di Samarinda, kita biasa di Samarinda, tempat yang lainnya biasanya 23 rakaat. Semuanya ala kulli hal ini dibolehkan. Apapun imam, kita wajib mengikuti para imam. Yakni hatta yansarif dalam hadis tersebut, kalau kita ingin ditulis pahala sholat semalam suntuk, walaupun kita tidur, kita lagi i'tikaf, zikir, baca Al-Quran, tapi tetap dapat pahala sudah semalam suntuk sholat. Syaratnya apa? Yakni mengikuti imam sampai selesai. Ya, ada sebagian kaum muslimin yang dia sholat ya witirnya tidak bersama imam, witirnya dia berpisah dari imam. Ini tidak termasuk, walaupun boleh, tapi tidak termasuk dan tidak mendapatkan keutamaan dalam hadis ini. Syaratnya harus hatta yansarif, sampai selesainya imam. Maka di sini kita adanya toleransi dalam masalah khilafiyah untuk mendapatkan keutamaan hadis Nabi ya, yakni kita meskipun bertambat 11 rakaat, meskipun imamnya 23 rakaat, ikutin imam. Ya, ikutin imam. Tapi kalau ditarakan insyaallah 11 semua rata-rata. Cuma nanti beda witirnya. Witirnya mungkin 3 langsung, 1 salam atau 2 1. Ya enggak masalah. Ini masalah khilafiyah. Ya. Dan diusahakan ketika selesai sholat bersama imam, sholat tarawih, kita ingin sholat-sholat yang lainnya, maka sholat 2 rakaat atau sholat lebih dari 2 rakaat tanpa witir lagi, karena tidak ada ya 2 witir dalam satu malam, karena kita sudah berwitir bersama imam. Maka kita sholat sekendak kita 2 rakaat tanpa witir lagi. Dan kalau kita mampu, di sini dianjurkan untuk membaca ya ini bimi'ati ayat, 100 ayat. Kita membaca 100 ayat dalam sholat tersebut. Fa in wafaqat sholatuka lailatal qadri kutiba indallahi ta'ala minal qanitin. Yang tatkala kita sholat tersebut, bacaan kita tersebut bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka
kita ditulis sebagai orang-orang yang qanitin. Apa itu qanitin? Yaitu orang-orang yang taat pada hari tersebut yaumiyan limuddati arba'ah wa samanuna sanatan, yaitu selama 84 tahun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, siapa yang dia salat ya malam kemudian dia membaca 100 ayat, berat 100 ayat ya, apalagi kita nggak sampai ya, tapi kalau yang hafal Al-Quran lah, atau kita ambil Al-Quran mushaf nggak apa-apa, karena sholat sendirian ya. Kalau sholat sendirian itu Pak ya, kita membaca ayat sekendak kita sampai 30 juz sebagaimana sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dalam setiap harinya, setiap malamnya dia sholat witir 1 rakaat. Tapi ayat pilihannya, surat pilihannya sebanyak berapa? 30 juz. Antum jangan remehkan 1 rakaat witir, kan witir paling ringan 1 rakaat ya. 1 rakaat witir ya, 1 rakaat minimal witir. Tapi beliau membacanya 30 juz. Waduh, kalau kita bilang orang Jawa, Pak, kemeng. Ya bener ya. Kalau orang Banjar apa ngarannya, kalau Banjar tahu loh Banjar. Apa ngarannya? Nggih, kata kalau Banjar. Nah, kalau selain itu lagi ada namanya apa? Kesangkalan ya lah. Wih, kenapa nih memanjang betul? Ngomel dia. Nah, ini ya. Ini kalau kita sholat sendirian, sekendak kita membaca 30 juz paling banter nggak masalah. Ya, tapi kalau sholat berjamaah dilihat ada orang sakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Mu'ad bin Jabal, ya baca sabbihisma rabbikal a'la dan semisal dengannya, karena di belakangmu ada orang yang sakit, orang punya hajat dan yang lainnya. Ya, tapi kalau membaca ayat yang panjang lebih baik ya, tapi dilihat kondisi dan situasi. Tapi kalau di Masjid Mutakin ini kayaknya 1 juz nggak apa-apa kayaknya. Nggak apa-apa imamnya, makmumnya masalah. Ya, tapi ya sedang-sedang aja lah. Yang penting sholat bersama imam hatta yansharif, sampai selesai. Kita sudah ditulis pahala sholat semalam suntuk, meskipun kita rebah-rebahan ya, baca Al-Quran, zikir dan yang lainnya. Ini keutamaan. Ya, nggih, engko. Dalam tarfa itu kan ada itu titik dua rakaat. Nggih. Gimana itu data? Yang satu itu di belakangnya. Seharusnya kan kita itu kan bilangnya ganjil. Nggih. Kenapa kok buang dulu lalu 1? Iya. Seharusnya 3 atau 5. Nggih, langsung nggih. Nggih. Ya ini bagus ya, ini sering ditanyakan. Kalau menurut jumhur para ulama seperti madzhab Syafi'i dan yang lainnya ya, madzhab Syafi'i itu mengerjakan sholat witir yang 3 rakaat itu 2 rakaat dulu, salam, baru 1 rakaat. Ya, ini apa yang membedakan niatnya? Sama seperti kita sholat witir 5 rakaat. Apakah langsung sholat 5 rakaat? Enggak. Ya seperti itu ya. Maka ini madzhab Syafi'i. Adapun madzhab yang lainnya langsung 3 rakaat. Sholatnya langsung 3 rakaat salam. Ini enggak ada masalah ya, boleh memilih. Ya kalau kita misalnya 2 rakaat salam, habis itu 1 rakaat lagi, dan ini bedanya niatnya. Ketika kita sudah mau mengerjakan 3 rakaat niat sholat witir, maka 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat lagi sholat lagi, seperti yang kita lakukan. Adapun langsung 3 rakaat juga nggak masalah. Kalau di sini di mana Pak kebiasaannya? 2-1 nggak apa-apa, itu madzhab Syafi'i. 2 itu madzhab Syafi'i Pak. Itu madzhabnya Syafi'i. Ini nggak masalah ya, nggak masalah. Kalau saya lebih cenderung ya 2-1 ya, 2 salam 1. Tapi ini nggak apa-apa, masalah khilaf ya. Kita lapang dah. Kalau kita temukan di masjid lain langsung 3 rakaat juga nggak masalah. Karena ini ditoleransikan oleh para ulama. Tapi yang bedanya apa? Niatnya. Bedanya adalah niatnya gitu ya. Kemudian al-fikratus tsaniyah, fikrah yang kedua. Iqra kulla lailatin suratal Ikhlas salasa marrat. Baca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 3 kali dalam setiap malamnya. Disebutkan fa in wafaqat qira'atuka lailatal qadri kunta ya kaman qara al-Qur'an al-Karim kamilan yaumiyan limuddati arba'ah wa samanuna sanatan. Kalau engkau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar membaca surah Al-Ikhlas 3 kali dalam semalam tersebut, 3 kali aja, maka engkau seakan-akan membaca Al-Quran seluruhnya sempurna. Seluruhnya sempurna selama berapa? 84 tahun. Luar biasa nih. Ya kita
Bacalah, jangan tunggu malam Lailatul Qadar, enggak tahu wafat, kalau pas wafat meninggal selesai. Nanti dulu lah, ngepor-ngepor, nanti jangan, baca dari sekarang. Karena itu apa? Seperti apa namanya? Ya, anjuran dari Nabi SAW, ya, yaitu membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini apa? Surat yang biasa kita hafal ya, anak-anak juga menghafalnya, ini qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini sama seperti apa kalau kita bacanya sulusu Al-Qur'an, sepertiga Al-Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an. Ya, kalau sepertiga ya, terus ya akhirnya apa? Sampai sempurna baca Al-Qur'annya, karena dihitung sepertiga sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu, la yu'jizu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin sulutsal Qur'an. Tidakkah, apakah lemah di antara kalian, lemah gitu, enggak mampu. Kenapa bisa lemah gitu ya? Tidak mampu membaca sepertiga Al-Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an enggak mampu. Woi, para sahabat bilang, "Wah, ini kayaknya banyak ya sepertiga." Kemudian ditanya, "Wa kaifa yaqra'u sulutsal Qur'an?" Bagaimana caranya membaca sepertiga Al-Qur'an yang mudah? Yaitu apa? Qul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qul huwallahu ahad ya'dilu sulutsal Qur'an. Bacalah qul huwallahu ahad, meskipun sekali maka sama pahalanya sepertiga Al-Qur'an. Kalau kita lagi mau mengamalkan baca qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, maka riwayat Imam Ahmad hadisnya hasan, itu dibangunkan istana di sorga. Ya, istana di sorga. Baca qul huwallahu ahad sebanyak berapa? 10 kali. Kita kalau di motor bisa kan? Qul huwallahu ahad, tapi jangan sekedar baca, Pak, diresapin artinya. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, tunggal, satu. Qul huwallahu ahad, ya. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak beranakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sepadan sekupu dengannya. Itu diresapin, ya, artinya. Maka kalau 10 kali kita mampu membacanya, dibangunkan istana di sorga. Ini luar biasa. Kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, waduh, luar biasa nih. Maka ini amalan-amalan yang pahalanya besar, yang harus kita ya prioritaskan. Al-fikratus salisah, fikrah yang ketiga, yakni qiraatu khawatimi suratil Baqarah. Membaca terakhir dari surah Al-Baqarah. Nah, ini nih. Apa itu? Amanar rasulu bima, dan seterusnya. Aman rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, ya kan, kullun amana billahi wa malaikatihi, dan seterusnya. Ini terakhir dari surah Al-Baqarah. Apa disebutkan? Fa in wafaqta lailatal qadri, jika engkau membacanya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, faqad kutiba laka qiyamu ya 30 alfa lailah. 30 alfa lailah. 30 juta. 30.000, salasina alfa, 30.000. Kalau itu engkau baca bertepatan ya pada malam Lailatul Qadar, maka engkau sama mendapatkan pahala berapa? 30.000. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man qara'a hatainil ayatain, siapa yang dia ya 30 qiyam berdiri ya, membaca hatain, ayat, 2 ayat ini dari surah Al-Baqarah, maka dalam hadis yang lain, kafatahu, Allah akan cukupkan dia, rawahu Muslim. Maka Ibnu Hajar berkata, kafatahu itu maksudnya adalah yakni ya ajza atahu an qiyamil laili wa qila ghairu dzalik, yakni dicukupkan salat semalam suntuk pada malam tersebut. Ini pahala luar biasa ya. Allah akan cukupkan seseorang hamba, 2 ayat tersebut mencukupinya dalam malam tersebut, yaitu apa? Akhir surah Al-Baqarah, ya, yaitu apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, dan seterusnya. Yaitu dia. Selanjutnya, al-fikratur rabi'ah, fikrah atau pemikiran yang keempatnya, yakni tasaddaq kulla lailatin bi junaihi wahidin faqat fa in wafaqat lailatul qadri kunta kaman tasaddaqa yaumiyan limuddati ya sanatan, ya, yakni bersedekah ketika kita mampu melakukannya pada malam tersebut. Ya, sedekah ya, sedekah bisa dengan air minum, dengan apa, sedekah apa aja. Kalau itu bertepatan dengan amal malam Lailatul Qadar, maka ditulis pahala kita seperti apa? 84 tahun. 84 tahun.
Ya. Itu dah kaum subhanahu wa ta'ala. Wal fikratul khamisah, pemikiran yang amalan yang kemana? Yang kelima, yakni kul, katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah, 100 kali. Bisa enggak kita ucap ini? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Apa faedahnya? Ya, fa in wafaqta lailatul qadri kunta ya kaman a'taqa ya raqabah salasina alfi raqabah. Jika engkau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sama engkau a'taqa, membebaskan budak sebanyak berapa? Salasina alfi raqabah, 30 apa 3 ya 3 juta ya. Salas alfi raqabah ya 3 juta, sama dengan membebaskan 3 juta. Ya 1 2 3 1 2 3. Iya ya. Allahu a'lam bissawab. Itu amalan-amalan yang dianjurkan ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih ya, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, ayyumam mri'in muslimin, seorang muslim mana saja, a'taqa imru'a musliman, yang membebaskan seorang budak muslim, istanqadha, maka istanqadallahu bikulli udwin, maka Allah akan selamatkan dia dari setiap anggotanya, anggota tubuhnya, minhu minan nar, dari neraka. Ya, dari neraka. Tapi sekarang budak udah enggak ada ya. Nah, makanya kita enggak ada sudah membebaskan budak. Pembantu di rumah bukan budak. Ya, itu pembantu. Maka gimana caranya biar kita dapat pahala tersebut? Maka kita ucapkan kalimat la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Allahu a'lam bissawab. Selanjutnya al-fikratus sadisah, yang keenam, ada 10 ya. Ya, ini sedikit panjang ya. Itu kalimat apa? Zikir la ilaha illallah wa la syarikalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Kemudian dikatakan, kemudian antum mengatakan, kemudian anda mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Artinya, ya Allah ampunilah dosaku, rahmatilah aku, berilah aku petunjuk, dan berilah aku rezeki. Ya. Kalau itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka anda mendapatkan apa? Salasuna alfa yauman, sama seperti mendapatkan kebaikan selama 30.000 hari ya, 30.000 hari. Luar biasa banyaknya ya. Ini luar biasa banyaknya. Selanjutnya yang mudah yang kita bisa lakukan, al-fikratus sabi'ah ini yang ketujuh, yakni kita memohonkan ampun kepada orang-orang mukmin dan mukminah, yang baik hidup maupun yang mati. Yakni Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Fa in wafaqta lailatul qadri, jika engkau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka faqad kutiba laka, maka engkau mendapatkan pahala sebanyak kaum mukminin yang ada di dunia. Ya, kalau ada di dunia ada 60 miliar ya 60 miliar dapat kebaikan. Jadi kita jangan pelit-pelit mendoakan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin gampang ya. Allahumma ighfirli wali walidayya ya wa dzurriyyati ya walil mu'minina wal mu'minat gitu. Jadi semuanya kena. Ya Allah ampuni dosaku, kedua orang tuaku, anak istriku, keturunanku, dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ya semuanya dapat. Ya semuanya dapat. Ini hadisnya hasan. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfara lil mu'minin, siapa yang memohonkan ampun kepada orang-orang mukmin dan mukminat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, Allah akan tulis baginya setiap seorang mukmin dan mukminah. Berarti semua sebanyak kaum mukminin yang ada di dunia saat itu. Ini hadis Bukhari, ini hadis apa? Dihasankan oleh Syekh Albani. Ya. Kita lakukanlah apa yang bisa kita lakukan ya. Kalau itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, pahalanya berlipat ganda.
berlipat ganda. Tapi kalau bapak melakukan dosa, wah ini dosanya berlipat juga. Makanya kita harus tahu amalan mana yang baik dan amalan mana yang buruk. Itu dengan ilmu, hadir majelis ilmu. Ya. Kenapa? Enggak boleh. Salah satu kemana kemampuan kita, bukan wajib ya. Artinya kita pinter-pinter milih diri gitu. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita bisa gitu. Jangan lepas semuanya juga, minimal ada satu lah. Ya minimal kalau kita semalas-malasnya baca Al-Quran, ya kita baca Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Semalas-malasnya itu baca Quran. Sembarang bebas ya. Pas duduk kah, pas berbaring kah, nggak apa-apa. Kan membaca Qul huwallahu ahad ya, berbaringan kah, berkendaraan nggak masalah. Asal jangan di WC aja. Kalau WC nggak boleh. Kalau di WC tidak boleh. Kan itu mudah itu. Jadi tidak ada waktu-waktu yang khusus. Apalagi kalau kita misalnya itikaf ya kan, ya kita sempatkan baca itu sebelum kita baca Al-Quran. Kan kita ada target baca Al-Quran misalnya 1 juz misalnya 30 juz ya kan, kita baca 1 hari misalnya 1 juz. Nah sebelum kita baca itu kita baca ini biar kita dapat pahala berlipat-lipat. Ya berlipat-lipat. Tapi kalau ada orang yang dia tidak baca Qul huwallahu ahad 3 kali, dia cuma baca Al-Quran, dikalah Pak sama ini. Kalah dia. Ringan ya kan? Ringan. Ya itu ringan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih ya, bukan kita mengarang-arang. Artinya ada dalilnya. Maka lakukan seluruhnya. Seperti kita tadarusan ya kan? Nah kita tadarusan itu paling banter kita baca 3 lembar dah teler. Ya kan Pak? Ngantuk nih. Atau bacanya terputar-putar karena kita mata orang tua kan? Lipat-lipat, salah-salah sudah bacanya. Ya kan? Nah kalau kita baca Qul huwallahu ahad, kita sempatin dulu baca Qul huwallahu ahad dulu 3 kali. Jadi kita dapat pahala sudah sebelumnya gitu ya. Oke, monggo Pak. Boleh nggak apa-apa. Cuman HP itu bukan mushaf ya. HP itu bukan mushaf, makanya boleh dibawa ke WC ya kan. Asal jangan dibuka aplikasinya. Yang namanya mushaf itu yang seperti ini, yang dicetak nih, ini mushaf. Itu sama sekali nggak boleh dibawa Al-Quran, nggak boleh dibawa ke WC, dan tidak boleh dipegang oleh orangnya haid, nggak boleh. Tapi kalau HP boleh dipegang sama orang haid, karena dia bukan mushaf. Saya pernah tanyakan sama Syekh Dr. Sajir ya waktu itu, pernah ditanya apakah jawalah, yakni HP itu termasuk Al-Quran meskipun di dalamnya ada aplikasi Al-Quran? Bukan Al-Quran, bukan Al-Quran. Jadi mushaf itu yang dicetak itu mushaf itu Al-Quran. Yaitu cetakan, dicetaknya dia. Mushaf itu ya sama, mushaf itu cetakan ya, maksudnya isinya Al-Quran, itu mushaf ya Al-Quran. Nggih ya istilahnya mushaf. Wallahu alam ya. Yang jelas Al-Quran itu bahasa Arabnya. Ada kok terjemahannya, wallahu a'lam. Terjemahannya wallahu a'lam. Iya. Ada ini istihadnya para sahabat. Dan kita diperintahkan Nabi SAW untuk mengikuti para sahabat. Ya, kata Nabi SAW, "Ma ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh." Ini hadis Ibnu Majah, hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, jika kalian hidup setelahku, maka nanti akan mendapatkan perselisihan yang banyak, perpecahan. Maka saat itu apa yang terjadi? Gak usah bingung-bingung. Ikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku, yaitu istihadnya para sahabat. Perintah. Dan sahabat ini dai-dainya Nabi ya. Bukan sembarangan sahabat ini. Dai-dainya Nabi. Sehingga mereka beristihad, penghafal Al-Quran sudah mulai hilang, meninggal. Kalau Al-Quran tidak dibukukan, maka akan hilang seiring meninggalnya para sahabat yang penghafal Quran. Maka sebelum mereka wafat, disuruh mengumpulkan mushaf tersebut, dikoreksi dengan penghafal Al-Quran. Karena seluruhnya ada yang menghafal Al-Baqarah saja, ada yang hafal seluruhnya, ada yang hafal sebagian, jadi dikumpulkan. Itu dia. Kalau seandainya
Ya ini tentunya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya, karena Nabi sallallahu perintahkan ya kan. Kita ngikutin para sahabat. Kalau seandainya ijtihad Utsman bin Affan tidak terjadi, selesai sudah, kita aja hafal juz 30 enggak hafal-hafal. Wah, mau sombong. Enggak usah di apa? Dibukukan. Kita enggak bisa hafal. Nanti bisa dirubah-rubah dengan orang-orang yang ingin merusak syariat Islam. Yang mengatakan Al-Qur'an bukan 30 juz tapi lebih. Ini Mushaf Fatimiyah, ini Syiah. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini ijtihadnya. Nggih. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memahami tentang namanya nuzulul Quran. Mereka tahu tentang turunnya Al-Quran. Sebab-sebab apa? Sebab apa turunnya Al-Quran? Sehingga turunnya Al-Quran mereka tahu ini duluan, ini pertama, ini duluan. Para sahabat yang masih hidup saat itu makanya disusunlah al-mushaf tersebut sebelum mereka wafat, penghafal Al-Quran. Maka kita dapatkan sekarang, Pak, kebaikan mereka itu, mushaf itu. Dan ini sepakat oleh para ulama. Imam Al-Bukhari dan yang lainnya sepakat itu adalah mushaf Al-Quran yang dibukukan ya. Yang dibukukan. Makanya datang kelompok ahlul bidah wal ahwa, kelompok sesat dari kelompok Mu'tazilah yang menyatakan mushaf itu yang dibaca, yang disusun oleh Utsman bin Affan bukan Al-Quran. Itu bukan kalamullah katanya, itu kalamun nas, itu perkataan manusia. Bukan kalamullah. Ini kelompok sesat. Maka diantaranya yang ulama yang keras Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga dipenjara, didera, dia tetap mengatakan, tidak mau mengatakan sebagaimana aliran sesat saat itu, Al-Quran tetap kalamullah, Al-Quran tetap kalamnya Allah, bukan kalam manusia, bukan tulisan manusia. Itu ini kelompok-kelompok sesat diantara Mu'tazilah. Mu'tazilah itu intinya cirinya manzilatun baina manzilatain. Pelaku dosa besar itu di antara satu dari dua tempat. Di dunia tidak kafir, tapi di neraka selama-lamanya. Ini lucu pemahaman ini. Ahlus sunnah enggak. Ahlus sunnah tidak pemahaman demikian. Ahlus sunnah itu pelaku dosa besar selain kesyirikan itu tahta masyiatillah, diserahkan kepada Allah. Jika Allah ingin ampunkan, Allah ampunkan. Jika Allah ingin azab, Allah azab dulu di neraka, tapi tidak kekal di neraka selama-lamanya. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dianut oleh 4 mazhab dan juga Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ya, al-fikratu saminah ya, yakni ide yang ke-8, kul membaca subhanallah sebanyak 100 kali. Mudah kan? Subhanallah, subhanallah, 100 kali. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Yakni Nabi SAW bersabda, ayajizu ahadukum ayaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Tidakkah kalian mampu atau kalian kenapa menjadi lemah, tidak mampu mendapatkan pahala 1000 kebaikan dalam sehari? Maka fasalahu sa'il berkata, ya, min julasaihi yang duduk bersama Nabi, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah, bagaimana caranya kita mendapatkan 1000 kebaikan? Yaitu ya, Nabi SAW bersabda, yusabbihu mi'ata tasbihan, baca tasbih sebanyak 100 kali, maka yuktabulahu alfa hasanah au yahuttu anhu alfa khati'ah. Rawahu Muslim. Maka ditulis baginya 1000 kebaikan dan dihapus 1000 keburukan. Ini kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dikalikan dengan 84 tahun. Luar biasa nih. Kan subhanallah, subhanallah 100 kali, subhanallah, 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 100 kali, ini mudah nih. Ya, ini hadis rawahu Muslim. Ya. Kalau pengen juga dibangunkan atau ditumbuhkan pohon kurma di sorga, hadis yang disahihkan Syekh Albani, yakni membaca subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali. Subhanallah bihamdihi 100 kali. Karena zikir-zikir ini semuanya nanti di sorga tumbuh pohon-pohonan. Maka yang banyak zikir maka rumahnya rindang, banyak pohon-pohonan. Yang terakhir, al-fikratul ashirah, pemikiran yang atau ide yang ke-10, yakni kul, katakan
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yaitu selawat. Berapa? Mi'ata marrah, 100 kali. Ya 100 kali. Kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sama kita membaca berapa? Salasata malayin, yaitu 3 juta rahmatnya Allah, dapat rahmatnya Allah. Gitu ya. Karena dibalas ya, setiap satu selawat dibalas berapa? 10 selawat. Maksudnya kalau Allah berselawat itu adalah rahmatnya Allah, ampunan Allah, rahmatnya Allah. Ya. Itu dia kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Maka dari jalan mana ya kita berusaha ya untuk membaca zikir-zikir tersebut ya ketika malam Lailatul Qadar. Karena itu adanya pada malam-malam terakhir bulan Ramadan saja. Kemudian hindari perselisihan, perkelahian, persekentaan, ribut-ribut, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Skala kecil di rumah tangga, ngambek-ngambekan, marah-marahan, cemberut-cemberutan, itu menyebabkan rahmat tidak turun. Jadi kalau ada misalnya harusnya rahmat turun di rumah kita, karena kita kelahi sama istri, itu rahmat gak jadi turun. Yang turun apa? Setan yang masuk, makanya marah banting piring dan seterusnya. Dan juga hindarkan perselisihan skala besar, kayak kaum muslimin dan yang lainnya, jemaah mutakin semuanya dimusuhin misalnya. Jangan. Ini mumpung bulan Ramadan, saling memaafkan semuanya, jangan tunggu Ramadan. Saling memaafkan. Gitu ya. Ini ya diantara amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya. Dan tentunya banyak amalan-amalan yang lain ya. Tentunya banyak ya, kita baca-baca lah tambah-tambahan tersebut. Ini cuman sekedar motivasi kalau ya ringan di lisan tapi pahalanya besar ya, pahalanya besar. Iktikaf. Dan juga jangan lupa setiap kita ke masjid, ini dari awal Ramadan nih sampai nanti terakhir Ramadan, jangan lupa setiap kita ke masjid niatkan iktikaf. Ini nih kadang kita lupa. Kalau kita berdiam sejenak saja di masjid, entah zikir entah apa, dihitung pahala iktikaf. Dan iktikaf itu hanya ada di bulan Ramadan, nggak ada di selain bulan Ramadan. Iktikaf luar biasa iktikaf ya. Maka setiap kita ke masjid sholat 5 waktu, niatkan juga sholat 5 waktu, niatkan juga apa? Iktikaf. Niat dalam hati iktikaf. Niat dalam hati. Tidak harus melafalkan niat ya. Kadang banyak orang nggak hafal, nggak mau melakukan amalan gara-gara nggak hafal niat, bukan. Itu untuk madzhab Syafi'i untuk memudahkan saja. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid. Masmuha Masjid Muttaqin, itu susah bahasa Arab. Bahasa Arab susah. Maka para ulama di antara Imam Nawawi dan ulama madzhab Syafi'i yang lainnya, mahalluha, niat itu tempatnya di dalam hati. Cukup niat dalam hati selesai. Antum mau pergi siap-siap masak-masak itu udah niat. Cuman dalam madzhab Syafi'i ada untuk namanya tajdid niat ya. Tapi ini tidak harus wajib ya, tidak wajib ya. Artinya dalam hati niat sudah niat gitu ya. Karena kita berbeda-beda ya, bukan orang Arab, susah ya melafazkan. Makanya jangan sampai gara-gara tidak hafal niat tertunda amal soleh ya teman. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kita banyak niat baik lah, niat baik gitu ya Pak ya. Artinya semangat ketika masuk bulan Ramadan. Sedekah juga, sedekah sekecil apapun Allah lipat gandakan pahala tersebut ketika malam Lailatul Qadar. Sedekah gitu ya. Wallahu a'lam. So, mungkin ini kita sampaikan ya. Mohon maaf salah kurangan, itu akhir majelis ya. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.